Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradila Arum Sekarwangi akan memaparkan review jurnal yang berjudul Peran Kelompok Tani Terhadap Kondisi Perekonomian Petani dengan penulis Kasdir Maulana. Mungkin akan saya perlihatkan jurnal aslinya ini, Peran Kelompok Tani Terhadap Kondisi Perekonomian Petani dengan penulis Kasdir Maulana, Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Lanjut saja langsung ke latar belakang adanya penelitian dilakukan. Pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah telah menetapkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan di masa mendatang. Permasalahan yang sering dihadapi petani dari segi produksi biasanya berupa kegagalan panen. Oleh karena itu, petani tidak bisa memenuhi kekurangan biaya produksi pertanian dan biaya kebutuhan hidup karena adanya kerugian. Masalah-masalah mendasar lain yang ditemukan adalah sulitnya akses terhadap sumber kapital, informasi, dan teknologi. Organisasi petani masih diharapkan sebagai komponen pokok dalam pembangunan pertanian, namun kondisinya saat ini belum memuaskan. Pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandiriannya dengan membentuk kelompok-kelompok tani di pedesaan. Kelompok tani menghendaki terwujudnya pertanian yang baik, usaha tani yang optimal, dan keluarga tani yang sejahtera dalam pembangunan kehidupannya. Sehingga dengan latar belakang seperti ini, peneliti melakukan penelitiannya untuk melihat pengaruh kelompok tani terhadap perekonomian petaninya seperti itu. Tujuan dari penelitian yakni mengetahui peran kelompok tani yang paling dirasakan oleh anggotanya. Metode yang dilakukan dalam penelitian, yang pertama ada metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian metode penentuan lokasi ditentukan dengan menggunakan metode purposive area. Penentuan sampel populasi sebagai objek penelitian sebanyak 207 orang dari 9 kelompok tani yang ada dan jumlah sampelnya adalah 41. Metode pengumpulan datanya yakni metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk yang terakhir, metode analisis data. Analisis deskriptif dengan tabel distribusi, frekuensi, dan presentasi dari setiap variabelnya. Untuk selanjutnya langsung ke hasil dan pembahasan. Kalau dari hasil dan pembahasan ini dipaparkan peran kelompok tani yang ada. Yang pertama ada peran kelompok tani yang pertama yakni kelompok tani sebagai kelas belajar. Di sini ada tabel di mana tabel ini menentukan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Di sini dipaparkan bahwa rendah ini menurut dari 9 orang dengan presentasi 21,95. Yang kedua, kategori sedang ini ada 12 responden atau 12 orang yang menilai bahwa kelompok tani sebagai kelas belajar itu ada 12 orang dengan presentasi 29,27. Kemudian yang terakhir, kategori tinggi ada 20 orang, yang artinya 20 orang ini menganggap kelompok tani sebagai kelas belajar dengan presentase 48,78, sehingga dapat diketahui bahwa frekuensi data tertingginya itu berada pada kategori tinggi, sehingga kelas tani sebagai kelas belajar ini termasuk dalam kategori tinggi, sehingga anggota kelompok tani ini menganggap bahwa
kelompok tani ini sebagai kelas belajar, di mana yang berfungsi dilakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan dari petani yang dialami, seperti itu. Untuk yang kedua, peran kelompok tani sebagai wahana kerjasama. Di sini dapat diketahui bahwa 5 orang ini mengisi kategori rendah dengan presentasi 12,20. Kemudian 10 orang mengisi kategori sedang dengan presentase 24,39 dan 26 menilai kategori tinggi dengan presentasi 63,41. Artinya, dari 41 sampel yang dilakukan oleh peneliti ini, kelas kelompok tani sebagai wahana kerjasama ini dikategorikan sebagai kategori tinggi, di mana responden atau sampel yang diteliti ini menganggap bahwa kelompok tani yang ada atau di daerah yang diteliti dianggap sebagai wahana kerjasama, sehingga dapat membantu petani untuk memperkuat jaringan kerjasamanya dan dianggap menguntungkan dalam proses pemasaran, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga atau peran ketiga dari kelompok tani, yakni sebagai unit produksi usaha tani, di mana dengan datanya yang sudah ada di tabel ini, 18 orang menganggap bahwa kelompok tani sebagai unit produksi usaha tani tergolong kategori rendah. Yang ke-13 orang menganggap kategori sedang dan 10 orang menganggap kategori tinggi. Oleh karena itu, kelompok tani sebagai unit produksi usaha tani terkategorikan sebagai rendah karena anggota dari kelompok tani yang diteliti atau yang dijadikan sampel itu menganggap peran kelompok tani sebagai unit produksi usaha tani sangat masih rendah dengan presentase 43,90 dan yang menganggap kelompok tani sebagai unit produksi usaha tani masuk ke dalam kategori tinggi itu hanya 10 orang atau hanya 24,39%. Seperti itu. Kemudian lanjut ke kelebihan dan kekurangan jurnal. Menurut saya, kelebihan dari jurnal yang saya review dengan judul peran kelompok tani terhadap perekonomian petani ini ada bahasanya mudah dipahami. Kenapa bahasanya mudah dipahami? Karena menurut saya ketika membaca jurnal itu bahasanya dapat dipahami dengan mudah dan dapat dibaca dengan mudah, atau dengan bahasa lainnya peneliti tidak menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa tinggi sehingga bahasa yang dicantumkan dalam jurnal itu mudah dipahami atau dimengerti, seperti itu. Kemudian memberi pengetahuan mengenai peran kelompok tani, peran kelembagaan kelompok tani. Jadi dari jurnal yang sudah saya baca dan review ini, saya dapat menambah pengetahuan saya mengenai peran kelembagaan kelompok tani. Jadi kelebihan dari jurnal ini memiliki bahasa yang mudah dipahami dan dapat memberi pengetahuan atau edukasi kepada pembaca mengenai peran kelembagaan kelompok tani, seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, menurut saya pembahasannya kurang detail. Kenapa kurang detail? Karena dari judulnya ini dikatakan peran kelembagaan kelompok tani terhadap perekonomian petani. Namun di dalam
jurnalnya sendiri ini tidak dipaparkan secara detail mengenai perekonomian atau kondisi perekonomian petaninya. Ini bisa dilihat dari pembahasannya bahwa pembahasannya ini seperti yang sudah saya paparkan, bahwa pembahasannya hanya seputar peran kelembagaan kelompok tani, namun tidak dikaitkan ke dalam kondisi perekonomian petaninya masing-masing, seperti itu. Kemudian di kesimpulan atau simpulan ini juga hanya dipaparkan bahwa kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan. Kemudian ada lagi merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama di antara sesama petani dalam bentuk kelompok tani. Dan yang terakhir, kelompok tani memiliki kemampuan pengambilan keputusan. Jadi dari pembahasan dan di kesimpulan ini tidak memaparkan secara jelas mengenai kondisi perekonomian petani atau peran kelompok tani terhadap kondisi perekonomian petaninya, seperti itu. Jadi yang dibahas hanya peran kelompok tani saja secara umum dan dapat meningkatkan pengetahuan dan memperkuat kerjasama, kurang lebihnya seperti itu. Namun di sini tidak memaparkan peran kelompok tani terhadap kondisi perekonomiannya, seperti itu. Jadi menurut saya kurang detail atau kurang lengkap dari pembahasannya hingga simpulannya. Kurang lebihnya seperti itu review yang saya lakukan. Singkat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.